wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas rahmat beliau kita bisa melakukan aktivitas tanpa adanya halangan. Kedua kalinya selawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena dengan adanya beliau kita diangkis dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni dengan adanya Islam dan iman. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vika Fiona, Prodi PIAUD STAI Muafi Sampang. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Al-Quran dan Hadis Pendidikan Anak yang diampu oleh Dr. Nailun Najah LC.MTHI. Baik, langsung saja. Saya akan sedikit memaparkan tentang pendidikan toleransi beragama bagi anak usia dini. Nah, di sini kata pendidikan itu sangatlah berarti pada sesama manusia. Kita sangatlah butuh akal hal pendidikan. Pada penjelasan ini akan mengulas tentang mengajarkan rasa toleransi kepada anak usia dini dalam perspektif Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran itu dianjurkan dalam menjalin kekerabatan antara sesama, saling tolong-menolong dan menjaga silaturahmi antar sesama manusia. Nah, saya sedikit akan memaparkan tentang pendidikan toleransi beragama bagi anak usia dini. Nah, kata arti pendidikan ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Karena apa? Seluruh umat di dunia atau manusia ini akan sangat butuh kepada pendidikan. Karena apa? Karena ketika ada pendidikan, ada pengetahuan, kita bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya yaitu toleransi. Kata toleransi. Apa sih itu kata toleransi? Toleransi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu tolerance yang artinya sabar dalam menjumpai persoalan dan sabar dalam menghadapi masalah apapun. Nah, kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua, kita harus menanamkan ajaran pendidikan toleransi sejak anak usia dini. Sudah dianjurkan di dalam Islam, kita harus menjalin kekerabatan dan saling tolong-menolong serta menjaga silaturahmi antar sesama manusia. Nah, di sini ada aktualisasi sikap toleransi pada anak usia dini. Kata aktualisasi ini adalah proses pencapaian orang agar orang tersebut bisa mencapainya. Yang pertama yaitu sikap tolong-menolong. Nah, sikap tolong-menolong ini sudah menjadi kewajiban bagi sesama umat Islam. Sikap tolong-menolong ini kita harus mengajarkan kepada anak didik kita atau anak kita nanti agar mereka bisa menolong sesama teman terlebih dahulu, kan mulai dari tahap-tahap, tidak langsung dikembangkan secara langsung, tetapi dengan beberapa tahapan-tahapan yang harus kita berikan kepada anak didik kita. Nah, perlu kalian ketahui kita adalah seorang pendidik atau orang tua. Jadi kita itu diartikan sebagai model agar mereka atau anak didik kita itu mencontoh kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Nah, arti dari ayat tersebut kita harus tolong menolong dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Contohnya, ketika masyarakat sekitar atau di mana-mana mengadakan pembuatan masjid. Nah, kita di situ harus membantu untuk merenov masjid tersebut. Karena kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk saling tolong-menolong, apalagi perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Kita dapat pahala, seperti itu. Yang kedua, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yang artinya, dan janganlah engkau
menolong perbuatan buruk atau dosa atau pelanggaran. Karena apa? Karena kita sendiri yang akan rugi di dunia dan akhirat. Karena kita sendiri yang akan mendapatkan dosa. Contohnya, ketika teman kita hendak mau mencuri, kita diminta tolong untuk eh, membobol kunci rumah atau menyusup ke dalam rumah dengan alasan apapun itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena itu sebuah dosa atau pelanggaran. Meskipun dalam kata artian tolong menolong. Tetapi di ayat ini kita sudah dianjurkan untuk berbuat tolong menolong untuk perbuatan baik dan ketakwaan, bukan perbuatan dosa dan pelanggaran. Tolong ini, sikap saling tolong menolong ini, kita harus memberikan arahan kepada anak didik kita atau kepada anak usia dini. Karena apa? Karena ketika anak usia dini itu anak mampu apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu akan cepat sekali merangsang kepada diri anak tersebut. Nah, sikap tolong menolong kita harus mengajarkan. Contohnya ketika anak tidak bisa memakai sepatunya, temannya itu tidak bisa memakai sepatunya, kita harus memberikan penjelasan kepada anak tersebut bahwa ia harus membantu karena dia akan mendapatkan pahala seperti itu. Tidak harus dikekang, harus menolong sesama, bukan seperti itu. Mulai dari bertahap-tahap. Kualisasi yang kedua yaitu rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang ini sudah dimiliki oleh beberapa umat Islam. Namun ada juga orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang. Nah, disitulah kita harus menanamkan rasa kasih sayang sejak anak usia dini. Agar apa? Agar mereka sudah bisa menguasai ketika ia dewasa, ia sudah memiliki rasa kasih sayang tersebut. Allah berfirman di Quran surat Maryam ayat 96 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Nah, jadi arti dari ayat tersebut, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam dirinya. Nah, dari arti ayat tersebut, siapa saja orang yang mengajarkan orang tentang rasa kasih sayang dan mengajarkan kebajikan kepada orang-orang, terutama kepada anak usia dini, itu Allah akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam dirinya. Dan yang terakhir yaitu menghargai orang saat beribadah. Allah juga berfirman di Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu, karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Arti dari ayat tersebut adalah sesungguhnya Allah itu tidak akan melarang kita berbuat baik dan berlaku adil. Karena apa? Sesungguhnya Allah akan menyukai orang-orang yang berlaku adil dan berbuat baik. Nah, jadi kesimpulan dari ayat ini, kita harus menanamkan kepada anak kita untuk berbuat baik dan berlaku adil sesama teman, sesama orang tua, dan sesama umat Islam. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.